hidup dan hidup di kepalaku. Dia tak tidur, tapi dia terus membangunkanku, mengiba untuk membebaskannya. Dia bilang, ubahlah aku jadi wujud baru. Dia sudah bosan sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah aku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Om Swastiastu, Rahajang Semang sama tontit yang sarang samireng di Jamba Genah, kacunduk malih sareng titiang, yu mega sariring acara Dakocan Show bersama Kopi Bali Banyuatis. Saat ini saya sudah bersama, mungkin sama tontit yang sudah tahu siapakah bintang tamu spesial di Dakocan Show kali ini. Namun sebelum itu, Semeton harus tahu tema spesial hari ini adalah tema tanggal 10 November yaitu Hari Pahlawan. Berbicara tentang pahlawan, mungkin kita flashback sedikit tentang sejarah ya, sejarah kopi misalnya. Sejarah mencatat bahwa kopi adalah minuman yang mempunyai khasiat dan berenergi di dunia. Kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi kopi bisa digunakan sebagai alat berinteraksi, mungkin interaksi sosial maupun politik, atau misalnya ada perselisihan bisa diselesaikan dengan ngopi bersama. Inilah dia revolusi berawal dari secangkir kopi bersama Bli Gede Robi Nafikula. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Yume. Apa kabar? Gemeteran loh. Baik Bli. Gimana kabarnya Bli? Baik ya. Baik. Nafikula gimana? Nafikula
Bagus, manggung terus. Manggung terus, pandemi Iya. manggung ada. Manggung online, Oh, online, online, iya. virtual ya Bli ya. Virtual. Gimana saat ini Bli? Ya Rasanya? mungkin pandemi ini semua pada tiarap ya. Tiarap, benar. Tapi kan kita jangan patah semangat kan. Apalagi Harus. kita di industri kopi, industri kopi sama industri kreatif itu kan sebenarnya gini ya. Saling berkaitan. Iya, matching banget Matching, kan. Itu kita ngopi membangkitkan kreativitas gitu kan, ya walaupun situasi sulit, kreativitas ini tujuannya kan dibuat agar kita bisa beradaptasi dengan Benar. situasi sulit, mencari apa, gimana caranya situasinya kayak gini dengan segala keterbatasan, terus gimana menyiasatinya. Benar, benar. Industri kreatif kan harus kayak Harus gitu kan. harus punya ide-ide baru ya Bli ya. Benar, inovasi. Bagaimana dulu tuh kan apa ya rame gitu ya, misalnya di Bali orang-orang tuh bule-bule ngopi, ingin tahu kopi di Bali, kemudian ketika ada pandemi blak kita Iya. istilahnya disuruh ngendok lah dikit ya Bli ya, Betul. dari nol bangkit kembali. Benar. Tapi itu sebenarnya di dunia urban ya Aha. mungkin. Tapi kalau di dunia pertanian kopi, misalnya di kebun, Iya. itu hampir nggak ngaruh. Nggak ngaruh Iya, ya? maksudnya pandemi ini. Tetap beraktivitas Iya, ya, pandemi ini seperti seperti biasa. masalah orang urban gitu. Di desa-desa tetap aja jalan. Ya petani kopi syukurnya masih. Bahkan tahun ini hasil panen kopi bagus loh. Wow, Iya. luar Saya dari biasa. Pupuan kan. Iya, panennya benar-benar. lebih bagus dari tahun kemarin. Bos. Semeton backgroundnya Bli Gede Robi ngomong-ngomong adalah petani kopi, bener nggak Bli? Benar. Saya lihat itu loh Bli kemarin yang apa ya acaranya si Bli Jun ngopling ya, dapat hadir ya Bli ya Iya, kemarin. Saya juga apa nonton itu katanya Bli backgroundnya petani kopi ya, bener. Ngomong-ngomong kegiatan di kebun saat ini juga masih aktif Bli? Panen baru habis panen. Wih, iya. panen kopi. Baru habis Boleh ya panen. Bli sebungkus ya dibawa ke sini. Oh, kita boleh. konsumsi. Wih, aku ngasih kopi ke Banyumatis kan sama saja seperti ngentungin uyah di pasir nanti. Nggak apa-apa ya, nanti siapa tahu bisa kerja sama-sama aja Oh ya. iya, nanti ya Mbak. Benar-benar, Beli benar-benar. udah. Yuk, Siapa? borong kopi. Iya, buat event ya Bli ya. Nanti Ayo. siapa tahu kita bisa menghadirkan petani kopi, kemudian kita ngasih apa istilahnya awarding ya sama petani kopi bahwa The best farmer, ya. benar. Benar. Itu Penting. siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi ya Bli Ide ya. bagus tuh ini. Astungkara ya, Bli Gede Robi adalah salah satu bintang tamu yang mungkin saya saya nantikan ya, karena lagu-lagunya juga ini ya Bli ya. Apa ya, selalu tak dengerin kalau misalnya mau tidur denger gitu, lagu yang secangkir kopi ya. Boleh sedikit Bli membuka acara The Kocan Show dikit Refnya? aja. Refnya boleh Bli. Cea. Gimana? Aduh, lama nggak latihan. Terpanggang di mentari halamanku, Asik. terpanggang di api tungku dapurku, terpanggang di api semangat moyangku, Asik. terpanggang di api cinta dan bangga. Asik, luar biasa. Luar biasa. Makasih, itu semua. Api membara ya Bli ya berarti. Ceritanya tentang kopi yang aku tanam, Aha, aku kemudian? panen, Aha. aku nikmati. Jadi Nikmatin. minum kopi yang ditanam sendiri. Kemudian ada ide-ide baru ya, dari minum Iya. kopi seriput sedikit keluar ide. Iya, Luar biasa set. sekali. Asik, luar biasa. Oke, Belajar nanti- Lea. Jangan bajang Lea di sini Bli udah lewat ya, nanti kerauhan di sini Bli ya. Luar biasa sekali, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Bli, ngomong-ngomong tentang tema kita hari ini, revolusi berawal dari Dari secangkir secangkir kopi. Ngomong-ngomong kopi. menurut Bli gimana Bli? Nanti dulu kita jawabnya nanti ya. Nanti Oke. kita jawab lagi dan bersama Bli Gede Robi, karena Bli Gede Robi adalah salah satu mungkin bisa dibilang apa ya Bli ya, penggerak untuk petani kopi agar tidak hanya petani itu bukan hanya sekedar apa ya istilahnya kan, oh yen bu petani itu rusuh atau gimana ya, Iya. tapi petani itu penting. Pekerjaan terhormat. Ya, pekerjaan terhormat penting juga untuk kita bisa tahu bagaimana seorang petani mengelola dari biji kopi hingga menjadi kopi. So, nantikan revolusi berawal dari secangkir kopi bersama Bli Gede Robi di The Kocan Show, Kopi Bali Banyuwatis. Biji kopi pilihan dan rasa yang melegenda dari perkebunan kopi di Bali untuk Indonesia. Kopi bubuk Bali Tulen dari Bali Coffee Banyuatis. Kembali lagi bersama The Kocan Show, Kopi Bali Banyuwatis. Ada Bli Gede Robi Navikula di sini. Dan teman-teman dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap
tonton ini sampai habis karena kita bakalan cari tahu tentang tanggapan Bli Robi seputar revolusi berawal dari secangkir kopi. Kebetulan kan hari ini Hari Pahlawan tuh, jadi kita harus tahu bagaimana semangat perjuangan para pahlawan kita dengan mungkin menyeruput kopi, karena dulu budayanya ngopi bersama ya Bli ya, pemimpin-pemimpin kita zaman dulu ya, dari ngopi bersama muncul ide-ide sehingga bisa mendapatkan mungkin istilahnya pemecahan masalah tentang sejarah ya Bli ya. Betul. Luar biasa. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut seputar itu, kita mau menyuguhkan salah satu kopi kebanggaan kita di Kopi Bali Banyuatis. Gimana Bli? Boleh Bli? Boleh dong. Boleh. Kita Ini- panggil saja Bli ya. Langsung Untuk order sekarang? Order ya. Oh iya. Oh ini kopi Bli. terbaiknya Banyuatis Iya, kan? Bli panggilin Iya. Mau dong? Mok Dek gitu Bli. Siapa Mok Mok Dek Dek? gitu. Oh. Mok Dek. Panggilnya gimana? Mok Dek gitu. Mo dek. Asik, Mok Dek, silakan. Mo dek. Order kopi Banyuatis sih. Asik. Kopinya jangan adukannya ya. Ada kocannya dia berarti ya? Saya Dagang kopi oh, cantik. dagang kopinya Oh. ini. Dagang kopi yang sesungguhnya ini ya. Oke. Ini kopi Robusta Bli. Oh iya. Ini kopi Robusta nanti bisa dicoba. Ini namanya apa ya? Jajah bantal sama ini apa? Ini apa? Jaje dontieng. Jadul nanti. Nanti dicoba ya Bli ya. Ini spesial. Jaje apa nih jaje? Jajah apa namanya? Mok Dek? Pesut. Pesut. Iya. Pesut bukan kisut ya, tapi pesut ya. Dalamnya sama kayak gini ya. Apa, Bli? Jinang wingko. Wingko. Oh Iya. bisa, yang isi unti itu Bli ya. Silakan Bli, boleh Aku dicoba. minum ya. Kita boleh Ya, sulang gitu cheers, nggak Bli? cheers, ya. Asik. Kapan lagi sama Brigadier Robi ya? Aduh. Yang biasanya kita dilihat di panggung ya, kalau saya ada acara-acara yang sering nyanyi. Saat semua asik. Kalau udah dengerin Wah. lagu itu gimana Bli? Langsung bangun. Bangun. Ya. Gimana Bli? Iya enak. Ada- Ini kalau kita ngomong tentang cita rasa kopi Bali ya, yang dalam pikiran saya kalau ngomong tentang kopi Bali ya kopi Bali gini. Kopi Bali. Kayak gini. Aha. Ya, gitu. Kalau kopi itu kan sangat merepresentasikan sebuah tempat, sebuah kebudayaan kan. Jadi kalau kita ngomong tentang kopi Bali yang Iya. otentik ya kayak gini. Kopi Kopi hitam, tubruk, kopi tubruk. ya. Kita ada itu loh Bli, smoky. kopi Bali Tulen. Kopi Bali Banyuatis. Ada kopi Bali Tulen. Tulen, Kemarin kita launching produk itu dan emang sudah paling best seller ya jadinya sekarang. Nanti beli boleh cobain ya kopi Bali Tulen spesial. Nanti kita kasih bingkisan buat beli gede. Oh iya? Aduh. Karena sudah datang di Kocan Show Bli. Nanti Ayo datang dong. lagi ya Bli, mampir ke rumah kopi. Tinggal undang-undang. Bener ya. Ngopi yuk bareng. Nanti ajak itu ya Mas Dadang. Iya bisa. Palel, Oh iya, Krisna. benar. Satu band ya. Satu band ya, semua datang ya. Atau pas nanti ulang tahunnya Oh, boleh Banyumatis. diundang nasi pula, aduh, luar biasa. Mantap. Oke Bli, kita nanti seruput-seruput lagi, kita ulas lagi ya Bli ya tentang tema kita spesial di Hari Pahlawan ini. Mungkin kita bisa bilang Brigadier Robi adalah salah satu sosok pahlawan lingkungan ya Bli ya. Aduh, thank you. Thank you ya, karena luar biasa lo menginspirasi anak-anak muda. Dari kemarin kita singgung ke film dokumenter tentang Pulau Plastik itu ya Bli ya. Nanti kita singgung ke sana ya Bli ya. Siap. Tapi kita berbicara lagi kembali ke revolusi berawal dari secangkir kopi. Nah, bagaimana tanggapan seorang Brigadier Robi Rafiqullah tentang tema kita yang menjadikan kopi sebagai berdampingan dengan misalnya media interaksi sosial ataupun politik ya. Silakan Bli, mungkin bisa dijelaskan tanggapan Bli sendiri. Kalau saya percaya ya bahwa setiap generasi punya revolusinya sendiri-sendiri ya. Tiap Benar, generasi benar, punya benar. perjuangannya sendiri-sendiri, punya masalahnya sendiri-sendiri, dan punya cara sendiri-sendiri yang sesuai dengan zamannya gitu. Kalau kita lihat kan kalau zaman sekarang saya kan, itu dari organisasi terkecil lah misalnya, kayak band. Ben, oh, Ah, benar. band, ada keluarga, ada band gitu. Di band, kalau kita membahas lagu ya itu selalu budayanya sambil ngopi. Oh ya, bahas lagu ini yuk. Oh, tahun ini kita rilis album yang konsepnya tentang ini. Jadi memang ngopi. Ngopi. Dan ini sebenarnya kan sudah menjadi budaya kita di Bali khususnya. Ada kumpul-kumpul, ada nak ngaben, ada karya, ada apa Ngopi. semua. Iya, rasanya kurang lengkap kalau nggak dibikinin Isi kopi. kopi. Kan kopi ini kayak ice breaking gitu, kayak pencair suasana gitu loh. Terus dan kalau kita ngomong tentang pergerakan atau revolusi atau apalah gitu, itu kan sebenarnya melibatkan banyak orang. Benar. Mengumpulkan banyak pikiran ke dalam satu mufakat gitu kan. Nah, untuk mengumpulkan pikiran ini kan kita butuh
rasa percaya, rasa nyaman, rasa kebersamaan. Ini kopi ini menjadi media kebersamaan. Itu. Jadi kopi itu menurut saya kepanjangannya adalah connecting people. Wow. Kopi connecting people. Bisa boleh. Nah, nggak mungkin dong kita melakukan sebuah pergerakan, kita melakukan sebuah revolusi atau evolusi perubahan lambat tanpa tadi ini media penyatu, ini kan jadi lebih akrab. Nah, kalau kita lihat sekarang juga kedai-kedai kopi banyak bermuncul. Ini kadang-kadang mahasiswa ngumpul diskusi, bikin skripsi atau apa semua ya di kedai-kedai kopi. Jadi ruang-ruang publik. Bahkan walaupun ngumpulnya itu secara online, itu kan sekarang kan orang jarang punya, sudah mulai banyak orang yang malas kerja di kantor, mereka nongkrongnya di kedai kopi kan. Kedai kopi, buka laptop, meeting webinar, sambil ngopi di kedai kopi. Ini juga mau berkoneksi kan, berinteraksi dengan orang walaupun lewat virtual, tapi tetap aja nongkrongnya di kedai kopi, nyari wifi, kopi gitu. Ini di zaman sekarang. Jadi saya membayangkan dulu, ini kan kita boleh berandai-andai. Misalnya kayak pejuang-pejuang kita ngumpul di rumah siapa kayak dulu gitu, misalnya kalau cerita saya, kita ngumpul di rumahnya Sayuti Melik gitu, misalnya dulu membahas tentang undang-undang. Aku yakin sekali bervisual tuh mereka ngumpul pasti sambil ngopi, begadang gitu kan. Apalagi dulu gerilya atau ini adalah pertemuan rahasia karena waktu itu zaman perjuangan masih genting. Pasti ngumpul tengah malam dan tengah malam orang pasti begadang. Pasti ada kopi juga. Ada ibu-ibu di dapur yang lagi bikinin kopi sama pisang goreng gitu kan. Dulu kita juga waktu kecil juga aku gitu, ntar malam nonton Piala Dunia gitu. Ada kopi. Ibuku dari di dapur bikin kopi, kita di keluarga nunggu-nunggu Piala Dunia gitu, sepak bola. Nonton tinju gitu. Nah, aku juga membayangkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kopi ini jadi apa namanya? Membuat suasana menjadi lebih cair, kebersamaan. Dan dulu kalau kita lihat pejuang-pejuangnya kita membentuk Indonesia, kita ngomong Hari Pahlawan ini ya. Itu kan mereka rata-rata masih di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia waktu zaman itu kan, Soekarno, Hatta itu kan, yang ngumpul-ngumpul, yang mana saya yakin itu ada kopi sebagai mediasinya. Dan mereka membahas tentang, ini anak-anak kuliah zaman dulu ya, membahas tentang bagaimana mendirikan negara, bagaimana mendirikan, membuat undang-undang, bagaimana menggabungkan zaman Sumpah Pemuda gitu, bagaimana menggabungkan pemuda, ada Jong Japa, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Bata, gitu. Jadi melihat dari ngumpul-ngumpul itu kita di Indonesia selalu di meja diskusi ini ada kopi. Jadi saya sih sepakat sih kalau revolusi, gagasan, sharing, pikiran, perkataan, diskusi, dan aksi itu dimulai dari meja kopi ngomong. Jadi ini berpengaruh banget. Benar. Itu kalau saya lihat cerminannya tadi balik ke band saya. Kalau band saya kalau ngumpul ya membahas gagasan ya kopi. Dan juga pertemuan, saya juga aktif di LSM kan. Di dunia LSM. Kita bikin program apa? Wah, Aceh lagi kena bencana misalnya tsunami apa semua. Kita meeting apa yang bisa kita lakukan, gerakan emergency respon tanggap darurat. Itu ngumpulnya sambil ngopi. Sambil ngopi, ya benar-benar. Banyak sekali ada gerakan-gerakan yang saya lihat kayak gini. Itu jadi makanya dari dulu saya tergerak ikut dalam misalnya kayak di film Filosofi Kopi nyumbang soundtrack, terus kita punya program TV Luviva Barista. Ini secara langsung kita mengadakan perjalanan dari Aceh sampai Indonesia Timur ya. Kapan tuh beli? Itu waktu mungkin udah 3 tahun yang lalu kita buat 2 season Viva Barista. Itu setiap Sabtu dulu di Metro TV. Itu kita merasakan sendiri bagaimana kita ketemu sama orang, ketemu sama petani, ketemu sama pengusaha apa semua. Kebetulan juga acaranya acara ngopi ya. Itu ngopi. Itu di Aceh itu ada satu tempat itu kayak kopi tarik, kopi solong gitu. Itu kita ngobrol-ngobrol, bahkan diskusi di situ, kita cerita. Wah, waktu itu konflik nih Indonesia, GAM sama TNI. Zaman itu zaman konflik ya, zaman Aceh masih ada gerakan Aceh Merdeka atau TNI. Mereka memang konflik. Mungkin ada terjadi konflik senjata bahkan. Tapi begitu sebelum sholat subuh, warung kopinya buka, ya mau TNI, mau GAM, duduk satu meja kopi. Jadi zona gencatan senjatanya di meja kopi gitu loh. Berarti cocok ya, ngopi bersama bisa menyelesaikan. Cair suasana, jadi cair suasana kan. Iya, mau TNI, mau GAM. Jadi itu cerita yang saya dapat dalam perjalanan, itu baru satu contoh. Dan ada banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana diskusi-diskusi ini bisa terjadi di atas meja kopi. Bersama. Ya, dan saya pikir ini sudah menjadi kultur. Benar.
Beda dengan misalnya kultur di Eropa. Orang Eropa kan ngopi bukan ngumpul-ngumpul kan. Misalnya kalau di Eropa, kalau ini dari pengalaman saya dulu pernah dapat scholarship kuliah di Belanda luar negeri kan ya. Itu pagi-pagi tek orang datang baru bangun, mereka nggak bisa kerja atau nggak bisa beraktivitas sebelum ngopi, datang ke kedai kopi, satu shot sangat individual ya. Shot tank. Wah, untuk booster kerja. Gitu, jadi kayak cepat gitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia satu cangkir, pesan satu cangkir, duduknya bisa sampai subuh. Menikmati ya kalau orang Indonesia ya. Kopi ini mediasinya. Sementara yang enaknya ngumpul itu adalah ketemu teman. Benar. Ini beda. Kalau jadi lebih menggabungkan kopi, rasa ya kalau orang Indonesia ya. Ini jadi satu. lemnya gitu. Benar. Beda misalnya kalau di Eropa kan sangat individual. Shot untuk diri sendiri, go. Mereka jadikan mood booster ya kalau di mood booster. Benar. Gitu. Luar biasa beli Gede Robi. Berarti cocok ya beli ya, ngopi bersama bisa kita gunakan ketika kita ada apa ya, mumet, kemudian ada perselisihan dengan siapapun, mungkin ajak ngopi bersama bisa cair gitu ya. Iya, itu terjadi kalau saya misalnya lagi berantem sama istri. Sama istri buka-buka ya, kalau ke kartu ya boleh. Malam-malam kita yuk gencatan senjata yuk gitu. Gencatan senjata, ngopi dulu ya. Habis itu dibuatin kopi enak gitu. Kopi enak. Langsung cair suasana beli ya, yang para prahara langsung hilang dengan kopi bersama. Kopi asli, kopi buatan istri. Asik. Kopi asli, kopi kira aku cinta selamanya. Asik. Luar biasa ya. Ngobrol-ngobrol sama Beli Gede Robi tidak akan pernah habisnya karena kita akan sekali mengulas bagaimana revolusi berawal dari secangkir kopi. Tadi kita sudah bahas bersama Beli Gede Robi, mungkin nanti kita akan bahas lagi karena pembicaraan kita sangat-sangat menarik di sini, bagaimana Beli Gede Robi banyak sekali soundtrack film yang sudah dilakukan kerjasama sama Nafikullah. Mungkin ini adalah bintang tamu yang spesial bersama Kopi Bali Banyuatis hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap bersama Beli Gede Robi dan saya Yu Megasari di Dakotan Show Kopi Bali Banyuatis. Kopi Dejan adukannya Yahut legenda rasa. Kopi Banyuatis 2 in 1 sih. Nawang, gen kopi asli Bali. Tiang hanya minum yang murni kopinya. Racikan kopi dan gula yang istimewa dalam satu kemasan. Kopi hitam dengan rasa yang melegenda. Malah kopi. Banyuatis 2 in 1, legenda rasa. Kembali bersama Yu Megasari di Dakotan Show Kopi Bali Banyuatis. Kopi Nejan adukannya Yahut legenda rasa. Asik. Gimana Bli? Legenda rasanya udah dapat Bli? Udah dapat. Legenda Kopi Bali. Kopi Banyuatis legenda rasa. Coba Bli. Kopi Banyuatis legenda rasa. Asik. Luar biasa ya Beli Gede Robi ya. Nah, ngomongin masalah Beli Gede Robi nih. Ini adalah sosok yang mungkin bisa dikatakan pahlawan lingkungan ya Beli ya. Karena banyak sih sebenarnya orang-orang yang aktif lingkungan ya. Karena Beli Gede Robi membakar semangat generasi muda di dalam salah satu film yang digarap bersama siapa Beli kemarin? Kalau yang Pulau Plastik ini, itu film seri dulu awalnya kita iseng bikin tuh untuk diputar di kampus. Di Banjar ya, pas semua bikin 4 seri judulnya. Itu kolaborasi antara saya punya PH juga namanya Akar Rumput. Terus bekerja sama dengan satu organisasi teknologi di Bali, namanya Kopernik. Kebetulan saya juga kerja di Kopernik sekarang. Jadi Mas ya, Kopernik. Ya, habis itu kita bikin sebuah konsep untuk mengajak orang untuk mulai memikirkan bagaimana bijak berplastik gitu kan. Plastik kan sudah menjadi sehari-hari kita kan. Cuma sekarang karena Indonesia dicap sebagai negara kedua terbesar di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Nomor 2 setelah Cina. Itu kan sebenarnya merugikan bagi kita kan. Karena kan banyak cadangan pangan kita, banyak hasil SDA uang kita, sumber daya alam kita di lautan. Kalau dengan kecepatan kayak gitu, itu 1 menit 1 truk loh kecepatannya. Benar. Bocor. Kita udah ngomong udah setengah jam, berarti ada udah 30 truk sampah plastik kita bocor ke lautan. Nah, kalau kayak gini itu kan diramalkan bahwa Indonesia akan lebih banyak plastik daripada ikan atau plankton di lautan di tahun 2050. Kan kita tidak ingin terjadi kan. Mewarisi ke generasi selanjutnya. Benar, dan lingkungan yang rusak ini kita tidak mau warisi. Makanya kita harus bijak bagaimana caranya kita menggunakan itu, tapi kita juga harus kembali ke reduce, recycle. Apalagi ini memang masalah kompleks, makanya harus semua elemen bergerak.
harus ada pemerintah, corporate, sama kesadaran masyarakat. Apalagi Bali kan sudah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai. Ini pertama di Indonesia. Jadi kita sebagai orang Bali kan harus ngerespon bagaimana caranya kita bisa sinergis gitu. Sudah ada payung hukumnya ya, Bu? Sudah ada payung hukum sinergis. Ayo kita respon sama-sama. Habis itu di wali kota sendiri ada perwali Kota untuk Denpasar. ya Kota Denpasar kan waktu tahun 2018 mengeluarkan regulasi untuk pengurangan kantong plastik di retail modern. Ini kita akan respon sebagai orang yang ayo sama-sama bergerak sebagai sebuah solusi, mencari solusi. Benar-benar. Nah, sebenarnya isu plastik udah dari 10 tahun yang lalu sih aku ikut. Cuma sekarang momentumnya karena aku pikir karena terlalu kenceng. Ya, tapi kita bagaimana caranya kalau di Bali itu terhita karena hubungan manusia sesama manusia, ekonomi kita jalan, ekonomi, kesejahteraan ekonomi jalan, karena juga plastik kan bahan ekonomis sebenarnya. Tapi di satu sisi pelestarian pelemahan juga jalan, pelestarian lingkungan jalan. Nah, kalau kita sudah hormat pada manusia, hormat pada lingkungan, otomatis sudah ke parahyangan kan. Kita hormat kepada pencipta. Pencipta ini kan abstrak kan. Sebelum kita ngomongin yang abstrak, yang ngena-ngena loh. Skala loh, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam gitu. Karena menurutku pribadi, kalau kita cuma langsung ke parahyangan yang apa namanya? yang abstrak kita langsung gitu. Kita ngodalin, kita apa semua, tapi pada kenyataannya realitanya kita masih buang sampah sembarangan, kurang gitu. Kita ngodalin sampai di pura dulu bawa canang sampai di situ sampahnya gitu kan. Itu kita lihat viral kan. Setiap habis odalan itu plastik banyak sampai maksudnya pura-pura yang kita cintai bersama aja besaki aja kewalahan ngurusnya di belakang di TPA itu kita kemarin sampai ada 10.000 relawan turun untuk membersihkan pura. Itu Bri sendiri yang menggerakkan? Enggak, itu kolektif. Ada WhatsApp grup namanya Kedasin Sampah Plastik. Jadi kita masuk ke pura-pura, masuk ke Pura Lempuyang, masuk ke Pura Besaki supaya pura yang kita sakralkan benar-benar suci gitu. Sebenarnya suci, bukan hanya secara niskala tapi secara skala yang ngenah-ngenah juga kelihatan. Itu sampai kita dapat data dari Provinsi Bali bahwa peningkatan sampah plastik 3 kali lipat meningkat di Bali terjadi pada saat odalan. Nah, kita sebagai orang Bali kan latih kan. Katanya odalan menyucikan jagat, kok kita mengotori jagat supaya ndak kontraproduktif. Kita sebagai masyarakat Indo yang peduli pada pelestarian pura, kebersihan pura, bukan cuma kebersihan secara niskala ya, kebersihan secara skala juga yang kelihatan. Ya kita aksi dong. Gimana caranya supaya budaya tetap jalan, kita mengaturkan sajen apa semua, tapi di sajen-sajen kita nggak ada lulu. Lulunya ini kan sampah plastik sekali pakai kan. Orang bilang kok bisa, gimana caranya ngapain? Kan caranya ngabo. Aku tanya sama, ya tanyain sama dadong dulu, bagaimana caranya bawa sajen di pura. Plastik ya zaman dulu. Nggak ada, ini kan kita udah punya bahan-bahan yang sangat organik kan, bikin kue, pakai daun neti. Jadi aku pikir ini, maksudnya bahan-bahannya kita udah punya, cuma masalahnya mau apa enggak? Ingin menyucikan jagat Bali apa enggak? Itu aja. Dan penyucian itu bukan cuma secara niskala, penyucian juga secara skala. Dari diri sendiri dari sebenarnya diri sendiri, awalnya beli ya. kolektif. Benar. Nah, dari kepedulian ini akhirnya kita bikin seri untuk ini 4 plastik. Ternyata di dalam itu ada banyak teman-teman juga bantu, ada dari The Body Shop. Oh iya. Corporate, kita mengenai corporate. Kalau dari dulu kan Body Shop memang concern kan. Semua packagingnya mereka bahkan mereka ambil kasih poin. Kan? Pas beli apa gitu, kalau udah habis mereka tarik lagi. Iya, dan setauku mereka pertama perusahaan di Indonesia yang tidak menggunakan microbeads plastik. Jadi misalnya kalau kita odol atau scrub, itu ada butiran-butiran scrub itu kebanyakan perusahaan pakai butiran plastik. Nah, ini kan bocoran masuk ke air, limbah itu kan ini kan jadi kayak mikroplastik kan. Itu lebih susah dikumpulin kan karena kecil. Body Shop itu yang pertama pakai kernel, pakai biji-bijian. Dan sebenarnya di kopi, ini kemarin kita ngobrol-ngobrol. Kita sebagai industri kopi kan kita punya, habis espresso kan kita punya biji apa namanya serbuknya ini yang nggak pakai. Ini pun sebenarnya menjadi bahan yang bagus banget scrub. Navikula dulu tahun 2012 kita pernah bikin sabun yang scrubnya dari kopi. Scrub ini juga gitu ya, Bro? Semua ini kan scrub itu intinya adalah kamu perlu butiran-butiran. Ini kita kopi ini selain menghasilkan minuman, ini ampasnya ini pun juga sebenarnya bermanfaat untuk scrub. Bener, nenek saya dulu pernah kayak masker gitu ya, iya, pakai gebel ini. Nah, kita mengandeng Body Shop, habis itu untuk media kita mengandeng National Geographic Society untuk Pulau Plastik. Ternyata di dalam perjalanannya Visinema
yang kemarin bikin filosofi kopi, terus apa filmnya Keluarga Tertarik Cemara, ya nanti kita cerita tentang hari ini itu. Film-film itu tertarik untuk mengangkat Pulau Plastik sebagai film full layar lebar. Ini lagi untuk bioskop. Makanya bioskop sekarang Lagi garap. ya. Sebenarnya harusnya rilis tahun ini, cuma karena pandemi. Bocor dong beli kapan mau ininya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti kita Teman-teman nonton dinantikan bareng ya, nobar. bener. Nantikan series dari bioskop ya beli ya, Iya, film di bioskop tentang Pulau Plastik, bagaimana seorang putra kebanggaan Bali menggaungkan film dokumenter ini. Dan ingat pesan dari beliau tadi, bagaimana kita dari diri sendiri dulu, kemudian ketika kita sudah bisa pelaksanaan dari diri sendiri, kita bisa share ke keluarga ya beli ya, tentang Betul. bagaimana pengelolaan sampah plastik, sehingga pulau kita tercinta Bali bahkan Indonesia bisa mengurangi penggunaan plastik Sekali pakai. Sekali pakai ya. Aku bukan anti plastik. Ya, Tapi yang aku anti kalau misalnya itu dipakai cuma sekali pakai. dibuang gitu Kayak langsung. sedotan. Aha, Itu aku maksudnya kita cuma pakai cuma 3 menit. aha. Kita buang ada di alam. Padahal sebenarnya kan ada alam ratusan tahun. Padahal sebenarnya apakah kita bisa mengurangi penggunaan sedotan plastik? Aku udah puluhan tahun nggak pakai sedotan plastik, sehat-sehat aja juga. Es jerukku nggak akan berubah rasa, nggak akan berubah harga, dan tidak secara nutrisi juga nggak berubah. Tapi di satu sisi kita tidak mencemari Lingkungan, benar sekali. Ingat itu Semeton, dan mungkin Semeton masih penasaran bagaimana Beli Gede Robi bisa ikut terjun langsung. Beli ikut ini ya beli ya, misalnya ke tempat-tempat penanggulangan sampah gitu sempat ya beli ya, Iya. tentang di Bali, betul. Makanya aku Datang mempromosikan langsung. pertanian. Ya. Karena apa? Petani itu menjadi salah satu solusi. Kalau dia pilahin sampahnya, 70% sampah organik ini jadi pupuk. Ya dadong nenekku dulu. Nenek. Organiknya kita pisah untuk banyu, untuk makanan ternak kan. Nah, bener. Itu kan berarti udah mengurangi sampah, nggak lari ke TPA kan. Jadi sebenarnya Penguraian. petani sangat luhur, mereka punya desain-desain. Kayaknya itu kita anggap sampah, ternyata itu. Tapi kita sendiri yang belum pelaksanaannya ya beli ya, masih Iya. banyak sekali. Kayak sekarang nih saya beli kan baru tahu dari Beli Gede Robi tentang apa namanya penguraian sampah-sampah plastik. Kadang-kadang kan saya juga belum ini beli, kadang juga minum air buang langsung buang gitu. Mungkin dari sini saya juga Pelan-pelan. tergerak hatinya ya Betul. beli ya, sadar ya, menginspirasi kita semua. Iya. Dan beli nanti kita balik lagi, dan Beli Gede Robi akan perform setelah ini, so jangan kemana-mana, tetap di Dakochan Show bersama Kopi Bali Banyuatis ada Beli Gede Robi, Nafikula. Inilah dia special perform di Dakochan Show. Lagu berikut ini lagu yang saya tulis untuk soundtrack film tentang perjalanan kopi. Karena kita sekarang main di sarangnya kopi. Yeah. Kopi Banyuatis, jadi lagu ini soundtrack dari salah satu film yang men-trigger tentang pergerakan kopi Nusantara, film Filosofi Kopi. Dan lagu ini dibuat untuk soundtrack film Filosofi Kopi 2. Judulnya Open Road. Wonderland, one summery day, feet on sacred ground. Hear a sound of the band as it plays, letting the good times roll. Feel the breeze through your broken soul when the road ahead looks dead. Free your mind, your heart will lead your head. Come on and run free with me down the open road. Catch the wind, song rise to your head. Come on and run free with me. Let your heart take hold and turn your soul. Your soul. Come on and run free with me down the open road. Catch the wind.
favorite sound of the band as it plays, letting the good times roll. Feel my breath on your sleeping soul when the moon lights up your bed. Free your mind, your heart will lead your head. Yo, pemirsa Dakochan, are you ready? Come on and run free with me down the open road. Catch the wind, song rise to your head. Come on and run free with me. Let your heart take hold and turn your soul. Your soul. Come on and run free with me down the open road. Catch the wind, song rise to your head. Come on and run free with me. Let your heart take hold and turn your soul. Your soul. Your soul. Your soul into gold. Ya, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Bli Gede Robby Navikula. Bli, ajarin nyanyi, Bli. Ajarin nari. Ajarin. Luar biasa ya, saling-saling mengisi, siapa tahu nanti bisa melalui ke Nyuh Kuning kan, Bli ya. Iya. Ngomong di sana saya lihat di YouTube tuh rumahnya keren banget, Bli. Kayak desain-desain thank gini ya, Bli ya. Ini bagus nih. Bagus ya. Ini kan desain lingkungan. dari leluhur kita udah ngajarin bikin estetika, bahannya juga Bahan. alami. Bagus. Luar biasa. Perlu dicontoh, semoga ada rezekinya buat rumah seperti Bli Gede Robby ya, Bli. Dan ngomongin masalah bagaimana kita sebagai generasi muda ya, Bli, sadar akan cinta lingkungan. Saya sendiri mungkin belum pelaksananya, sangat-sangat kurang. Dari sini saya belajar dari Bli Gede Robby bagaimana kita mengawali dari diri sendiri dulu, menasihati diri sendiri dulu untuk seperti pulau-pulau plastik, plastik sampah plastik bisa didaur ulang, kemudian kita bisa memilah dan memilih ya, untuk mana yang sebenarnya kita harus minimalisir penggunaannya, mana yang harus kita gunakan setiap hari agar pulau kita tercinta bebas dari sampah plastik, dimulai dari diri sendiri. Dan ngomongin Bli Gede Robby, untuk pesan terakhir nih, bukan pesan terakhir, kalimat terakhir untuk membakar semangat generasi muda di Bali khususnya, bahkan di Indonesia ya, Bli ya. Oke. Di Hari Pahlawan ini bagaimana Bli memberikan satu kalimat penting untuk generasi muda kita mengimplementasikan gelora semangat pahlawannya untuk selalu bisa berkarya, kemudian selalu bisa memanfaatkan hobi yang mereka punya atau hobi terpendam, sehingga di masa pandemi ini karena belajar di rumah bisa tergerak atau gelora semangatnya bisa seperti pahlawan kita dulu. Silakan. Iya. Karena kita ngomong tentang Hari Pahlawan ya, nasional ya. Berarti ini kan kontribusi kita pada negara kita, pada lingkungan kita, masyarakat kita. Yang pertama kalau kita lihat, kalau dulu mungkin pahlawan itu kan memperjuangkan kemerdekaan kan, tapi kita sekarang di generasi kita ini nggak kalah berat sama mereka gitu loh. Justru mengisi kemerdekaan yang kita lakukan sekarang ini juga PR-nya banyak gitu loh. Masalah di negara kita ini memang kompleks ya, tapi saya pikir solusinya ada apabila kita mau peduli. Benar. Pertama, di era mengisi kemerdekaan ya, silahkan kita melakukan apapun yang kita suka. Aku hobi musik, atau hobi bertani, atau bisnismen, atau kamu sebagai penari. Terus ada teman-teman di sini tim produksi untuk film, ada olahragawan, ada akademisi, jadi profesor atau jadi guru, ada politikus yang di pemerintahan. Ini kan ada di bidang spiritual pun, itu kan di Bali kan sudah ada pembagian-pembagian pekerjaan ini kan, pertanian, administrasi, spiritual, dan politik ya. Ini apapun yang kamu lakukan, itu kan do what we love and love what we do. Kita melakukan sesuatu yang kita cintai, lakukanlah. Lakukan yang kita cintai dan cintai yang kita lakukan.
taruh hatimu di pekerjaan yang kamu lakukan bidang itu. Kamu harus enjoy. Itu udah cukup, menurutku belum. Kalau kita mau ngomong tentang kepahlawanan, semua orang bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri atau masyarakat apabila ini cinta ya, melakukan yang kita lakukan, mencintai yang kita lakukan, melakukan yang kita cintai. Kita isi dengan care. Love itu tidak cukup. Untuk menjadikan dirimu pahlawan bagi dirimu sendiri dan keluargamu, at least kamu harus masukkan care. Iya. Kepedulian. Pada apa yang kamu cintai. Peduli ini misalnya kamu jadi politikus misalnya. Kamu cinta pekerjaanmu di bernegara, tapi kamu peduli pada masyarakat, peduli pada lingkungan. Sehingga apa yang kamu lakukan tuh value-nya jadi lebih pahlawan. Aku misalnya kalau aku cuma suka main gitar atau nyanyi aja, ya aku hanya menghasilkan produk musik. Which is actually fine, maksudnya tidak ada salahnya, kita passion aja. Itu musik adalah passionku. Tapi karena memasukkan value apa yang kita peduli kan, aku peduli pada perekonomian masyarakat, peduli pada sosial, peduli pada lingkungan. Aku merasa yang passion love-ku ini jadi lebih punya value gitu lah. Punya arti penting. Punya arti penting. Aku juga sebagai seorang spiritual misalnya, cuma dibayar, datang, leneng, mantra, dikasih sesari, dan ya aku peduli pada yang aku lakukan. Sebagai seorang spiritualis, sebagai seorang selingkuh. Tapi kalau aku peduli pada masyarakat, aku akan menghimbau masyarakatku, pura ini sebaiknya misalnya kita jangan meletakkan kawasan suci ini, karena aku peduli pada kawasan suciku itu tidak boleh letah secara skala dan secara niskala. Aku sebagai Sulinggi care untuk membersihkan area kawasan suci di Bali ini dari sampah gitu misalnya, mengajak pemedakku untuk lebih bertanggung jawab pada sajian yang dia beri gitu. Itu kan kepedulian, bukan cuma ngeleneng tak kan. Dan juga mungkin kawasan suci di Bali bukan cuma pura aja. Kawasan suci di Bali luas. Ada Macapat itu kan misalnya kalau di rumah itu di selatan dapur. Kita lihat aja di contoh misalnya di alun-alun Puputan. Mungkin ada kuburan Setra Badung identik dengan api gitu misalnya, ditaruh di selatan gitu. Aku enggak terlalu hafal sih, cuma aku mengandai-andai. Atau kalau itu Kodam militer. Habis itu di timur mungkin Suraditya Pura Jagat Nata. Kalau di rumahnya kita kan Sanggah Surya ya, ditaruh di timur gitu. Terus utara mungkin di Nawasanga dia Cakra Hitam Wisnu, energi air sejuk, mungkin tempat tidur kalau di rumah karena elemen sejuk kan. Kalau di Puputan mungkin kita di Denpasar mungkin rumah gubernur gitu. Misalnya kalau barat aku nggak tahu, mungkin karena dia cenderung energi emas atau kuning atau apa semua, ekonomi gitu ya, bisnis pasar ditaruh. Kalau kita mungkin di rumahku aku taruh studioku di sebelah barat karena itu tempatku cari makan gitu. Semua orang kan boleh menginterpretasikan nilai-nilai budaya itu ke dalam dirinya sendiri kan. Tengah adalah ruang serbaguna, mungkin balai tengah kalau kita kan, orang kematian di situ, orang kawin juga di situ, potong gigi manusiaatnya juga di tengah, balai tengah itu. Kalau di lapangan Puputan itu kan alun-alun, ruang serbaguna kan, ruang publik di situ, ruang apa semua. Ini kan sebenarnya feng shui kan, Astakosala Kosali dan juga Nawasanga di Bali, desain itu. Semua inilah kawasan suci menurutku. Pura kawasan suci, kuburan kawasan suci, pasar kawasan suci, perumahan masyarakat pun kawasan suci, ruang publik adalah kawasan suci menurutku. Ya, bukan cuma pura tok. Ini harus kita sucikan, jangan sampai nyampah di situ. Dan harus kita benar-benar kita pikirkan. Nah, kalau aku Sulinggi care pada itu, aku mencintai pekerjaanku sebagai Brahmana, aku care. Itu bisa. Guru di sekolah juga kayak gitu. Kalau dia cuma datang, ngajar, terima gaji, pulang, silakan. Tapi kalau kamu peduli, kamu misalnya sekolah murid-muridmu kamu ajak untuk bawa tumbler. Ayo pasang refill di situ. Minta kantin-kantinnya di sekolah misalnya untuk pengurangin plastik sekali pakai, jajan-jajanannya pakai yang gini-gini. Nah, itu kan peduli kan? Bukan cuma dia sebagai guru, tapi dia punya guru yang punya care. Jadi intinya pesan pada teman-teman, cintai yang kamu lakukan, love what you do, tapi masukkan kepedulianmu pada sesama, pada lingkungan, dan juga pada semesta pencipta. Ini Trihita Karana di Bali. Kalau itu value udah masuk, aku yakin apapun yang kamu lakukan taksunya lebih kuat gitu loh. Taksunya keluar. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman yang ada di sini, luar biasa sekali.
Semoga apapun yang beliau katakan dari Blik di Robi membakar semangat jiwa teman-teman semua, sehingga apapun yang teman-teman kerjakan di kemudian hari berawal dan berdasarkan dari niat dari diri sendiri. Cintai setiap pekerjaanmu, dimulai dari kamu peduli terhadap konsep dari Trihita Karana, Pawongan, Palemahan, dan Parhayangan. Blik di Robi, Navikula Dakocan Show, Kopi Bali Banyuatis. Bersama saya juga ada Yu Megasari. Kita akan akhiri sesi ini bersama Blik di Robi di Revolusi berawal dari secangkir kopi. Dan sekaligus kita akan memberikan satu bingkisan spesial kepada Blik di Robi karena sudah bisa hadir di sini menjadi bintang tamu di Hari Pahlawan ini dan membakar jiwa muda kita semakin peduli terhadap lingkungan, semakin peduli terhadap sesama agar kita bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan pahlawan untuk orang lain. Inilah dia Blik di Robi Navikula. Beri aplaus yang meriah teman-teman yang ada di sini. Beli boleh berdiri mengenai ya. Luar biasa. Ini mantap. Salah satu kenang-kenangan dari kita, semoga bisa ya dimanfaatkan dengan baik. Dan ada kopi spesial ini dari Aji ya, kopi Bali dari Aji ini. Semoga dicoba ya. Kopi Bali Tulennya ada di sini ya. Iya. Aku ngopinya banyak, aku bisa 5 cangkir tiap hari, jadi selalu butuh pasokan kopi. Semoga ini malam-malam juga sama istri ya bisa ngopi bersama ya, luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi Blik di Robi, semoga nanti Navikula bisa hadir bersama kita di sini. Nanti kita buat event masalah kopi ya. Siap Yume. Teman-teman generasi muda dimanapun berada, ini adalah sosok inspirasi kita di Hari Pahlawan ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa saksikan selalu episode-episode terbaik dari Dakocan Show, karena kita akan menghadirkan bintang tamu yang memberikan pengaruh positif untuk kita semua. Dan saya Yu Megasari bersama saya Gede Robi. Kita pamit mohon undur diri dan kita berjumpa di lain kesempatan. Dan semangat Hari Pahlawan Indonesia, semangat jiwa muda gelora, semangat untuk kita generasi muda. Kita tutup dengan Santi Om, Santi Om. Sampai jumpa. Kopi Banyuatis, legenda rasa. Cinta dalam diam, bila cinta perlu berkorban. Oh, cinta untukmu, cinta untuk semua dan masa depannya. Oh, untuk aku juga. Telah terlampau lelah, berilah ku waktu sesaat untuk membasuh luka, untuk membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari. Saat dia datang, ku rasa tenang. Meski gelap malam, ku rasa bintang-bintang lebih terang. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti dan menyepi. Saat semua semakin
waktu sesaat untuk membasuh luka, untuk membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari.